Aku juga mau cerita tentang strategi atau cara aku beli rumah ya. Ada 5 poin di sini aku mau jelasin. Pertama, tentuin ya mau beli properti apa. Apakah itu rumah atau apartemen. Kalau dulu aku tuh survei ke semuanya sih, ke apartemen juga, rumah juga di sekitar Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Tapi yang survei langsung datang cuman ke beberapa tempat doang sih, apartemen Jakarta dan rumah di daerah Parung doang. Kalau sisanya yang itu aku risetnya by WA aja sih, aku tanya-tanya tuh salesnya tentang harganya berapa, bahan bangunannya berapa, cicilan kira-kira berapa, kayak gitu-gitu sih. Nah terus kalau udah tahu mau beli properti apa, um, tentuin juga nih, ini kita beli rumah benar-benar butuh nggak sih, terus buat apa. Kalau aku kan jelas ya, yang di awal aku bilang aku butuh buat tempat aku bernaung gitu, selain di rumah orang tua biar lebih deket juga kan sama KRL, dan buat save aset juga di masa mendatang, kayak gitu sih. Terus kalau udah tahu buat apa, tentu ini kira-kira kita mau belinya secara apa sih, apakah cash atau KPR. Harus riset juga kira-kira kalau KPR harga rumahnya berapa sih yang cicilannya kita sanggup bayar. Terus kalau saranku juga kalau mau KPR, berhubung ini hutang jangka panjang, dibikin juga sih strategi nabung atau investasinya untuk bisa menghasilkan uang secara pasif minimal sebesar cicilan itu, in case kalau pekerjaan kita kenapa-napa, kayak gitu sih. Terus yang ketiga, riset juga tentang developer, karena aku juga sering nemu gitu sih di internet developer nakal atau kurang amanah. Kalaupun amanah juga pembangunannya lambat gitu. Jadi timeline kita yang harusnya kita udah punya rumah di waktu sekian, jadi mundur, itu kan gak enak banget ya. Kalau aku alhamdulillah sih pas survei rumahnya udah jadi. Jadi sebenarnya developer aku tuh beli jualan rumahnya tuh secara inden atau nunggu 2 tahun baru rumahnya jadi. Dan kebetulan pas aku survei ada rumah nih, dia rumahnya tuh bekas orang yang gagal KPR. Ya udah dijualin lagi kan ke aku, dan ya udah jadi aku langsung dapat dan cepet juga kan. Kayak prosesnya cuma 4 bulan apa. Bahkan kalau bisa ngajuin dokumen saat itu juga mungkin prosesnya cuma 2 bulan untuk kita bisa terima kuncinya. Kayak gitu. Karena bangunnya juga udah jadi kan. Terus yang keempat, nabung dan investasi. Jadi selain riset by internet, jangan lupa juga buat lakuin atau eksekusi secara keuangan ya. Karena beli rumah kan mahal dan gak bisa instan. Jadi dari jauh-jauh hari sih harus nabung dan investasi. Kalau aku kan emang udah punya tujuan pengen beli rumah ya dari aku pertama kerja. Jadi aku pertama kerja itu udah ada nih beberapa tujuan keuangan aku buat apa-apa aja sih. Salah satunya beli rumah ini, dan aku petain juga beli rumah ini harus investasi berapa sih untuk bisa menghasilkan uang sekian di tahun 2021 dan bisa
DP dan nyicil rumah kayak gitu sih. Dan kalau bisa investasi juga ya, jangan cuma nabung, karena kalau cuma nabung bebannya lumayan berat sih. Kalau investasi kan kita dapat penghasilan juga ya, atau uang kita bisa berkembang lah seenggaknya. Kalau aku dulu 2018 cuma fokus ke saham sih kalau yang untuk rumah ini. Walaupun ada instrumen lainnya juga ya, kayak emas dan lain-lain. Dan baru-baru ini juga aku ngerasa peer to peer juga bisa sih jadi media investasi yang baik ya buat kita nabung untuk beli rumah ini, karena dia lebih rendah juga resikonya kayak gitu. Terus yang kelima, keep it slow atau santai aja gitu. Jangan sampai kayak beli rumah tuh suatu keharusan gitu buat kita, karena aku juga sebelum risetnya ya aku juga lihat kapasitas aku gimana kayak gitu sih. Dan kalaupun nggak punya rumah juga itu nggak masalah sih, kan rumah bukan kewajiban semua orang juga kan. Dan jangan sampai juga beli rumah cuman karena faktor eksternal yang sebenarnya kita nggak betul-betul banget gitu, dan nggak pengen-pengen banget juga. Terus keep it slow ya, jangan sampai kita beli rumah karena terburu-buru atau karena faktor eksternal gitu ya, karena menurutku beli rumah juga bukan kewajiban semua orang sih. Dan jangan sampai juga kita beli rumah cuman karena faktor eksternal yang sebenarnya kita nggak butuh dan pengen-pengen banget gitu. Dan jangan khawatir juga dengan harga rumah yang katanya bakal naik tinggi banget, yang bikin kita nggak sanggup beli rumah untuk kalau ditunda-tunda kayak gitu. Karena aku juga pernah tuh kayak nemu pas lagi ngecat sama sales sebuah properti gitu, kayak kayak dia mainin psikologis aku gitu, yang bikin aku ngerasa jadi pengen cepet-cepet beli propertinya dia. Padahal kalau kita cari-cari di internet tuh harga rumah nggak gede-gede banget sih kenaikannya. Kalau ya aku nemu di artikel gitu, selama pandemi ini kenaikan harga rumah rata-rata ya cuma 5% gitu pada tahun 2021 ini. Itu pun juga tetap tergantung sama daerahnya. Jadi menurutku ngontrak sambil investasi itu juga bisa jadi solusi sih terkait masalah properti ini. Tapi sebisa mungkin investasi di media returnnya sekitar 10% ke atas ya, biar tetap bisa mengalahkan kenaikan inflasi ataupun kenaikan harga rumah. Nah, itu aja sih dari aku. Kalau kurang jelas bisa komen atau bisa baca blog aku. Di situ aku ngejelasin lebih detail juga. Dan makasih juga udah dengerin dan nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dah, terima kasih.